bukan mengganti visi sekolah, tetapi Bu Dewi menyampaikan visinya Bu Dewi sebagai guru pemuda. Kemudian kalau sekolah sini belum memiliki visi yang berpihak pada siswa, maka bisa dibicarakan bersama-sama agar visinya berubah menjadi visi kurikulum merdeka yang memerdekakan siswa, yang berpihak pada siswa. Gitu. Tapi itu nanti ke depannya, ya. Kemudian karena waktunya tidak mencukupi, dipersilakan Bu Dewi. Kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa agar acara ini berjalan dengan baik sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kepada Bu Dewi dipersilakan untuk diskusi pemaparan visi dan kata perubahan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Sari yang telah hadir pada kegiatan hari ini, yaitu pendidikan guru penggerak pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di masa depan SDN Negeri Sari. Adapun tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah satu, melalui kegiatan diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dan impian cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Kemudian, pada sesi selanjutnya, saya akan membacakan puisi berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Nah, Bapak Ibu, dari puisi tadi kira-kira apa sajakah makna yang tersurat dari puisi tersebut? Sudahkah Bapak Ibu tahu makna yang tersurat dari puisi tersebut? Nah, maknanya adalah tentang cinta tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Soekarno menggunakan metafora untuk menggambarkan segala potensi yang terkandung di Indonesia. Di pendidikan guru penggerak ini, saya mempelajari tentang filosofi IKHD, di mana anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai pendidik diharapkan mampu sebagai penuntut laku
pertumbuhan program anak. Cahaya mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi. Begitupun dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan programnya. Bagaimana caranya seorang pendidik bisa memberikan stimulus yang baik untuk siswa hingga menuntunnya untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Sebelum kita berdiskusi tentang visi sekolah, marilah kita berdiskusi kalimat perumpang. Nah, kalimat perumpang yang muncul adalah satu, kita memimpin murid-murid yang bagaimana menurut Bapak Ibu? Silakan ditulis kalimat perumpangnya. Apakah murid-murid yang cerdas, murid-murid yang terampil, murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, nah, silakan Bapak Ibu tulis. Misalnya begini, kita percaya bahwa murid adalah generasi bangsa. Murid adalah sesuatu yang harus kita tuntun, kita bina sesuai dengan filosofi KHD. Kemudian kalimat perumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Silakan Bapak Ibu tulis. Misalnya kita mengutamakan kedisiplinan yang harus ditegakkan. Kemudian kalimat perumpang yang kelima, kita warga di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita membahas dan menganalisis visi sekolah, marilah kita menonton video motivasi sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu dapat menonton video motivasi dengan tersebut. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan menurut Bandung. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi, menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Nah Bapak Ibu, setelah kita membuat kalimat perumpang, kita dapat merangkumnya dalam sebuah visi. Kita dapat merangkum adalah sebagai berikut. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila serta prestasi menuju jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pertanyaan pematik visi sekolah dan prakarsa perubahan. 1. Apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Yang kedua, jika sudah berpihak, maka program apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan diri murid? Yang ketiga, jika belum berpihak, bagaimana seharusnya visi yang berpihak pada murid? Bagaimana pengembangan programnya? Adakah
Jika ini disesuaikan, bagaimana seharusnya kalimat visi yang baik menurut Anda? Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Visi sekolah kita yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ menggambarkan profil Pancasila sebagai umat beragama harus menjalankan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkarakter, menggambarkan profil Pancasila dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Kemudian berbudaya lingkungan, menggambarkan profil Pancasila dimensi berkebinekaan global, bergotong royong. Kemudian berprestasi, menggambarkan profil Pancasila dengan dimensi mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam profil pelajar Pancasila, contoh perilaku konkret adalah 1. Guru masuk tepat waktu, kemudian ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, kemudian orang tua mendampingi anaknya belajar. Yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan kepada gurunya. Kemudian Bapak Ibu, sebagai calon guru penggerak, saya mempunyai prakarsa perubahan diri, yaitu berfokus pada visi, aspek berkarakter, dan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan berupaya terwujudnya murid yang berakhlak mulia melalui pembiasaan sekolah dan pembelajaran. Nah Bapak Ibu, dalam membuat prakarsa perubahan, saya menggunakan pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dalam pendekatan inquiry apresiatif, saya menggunakan rancangan strategi perubahan. Strategi perubahannya adalah baca. B artinya membuat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, D gali mimpi bersama, C jabarkan rencana, A atur eksekusi. Di perubahan baca, lalu saya menggunakan kanvas atap, kemudian hidup rukun kepada teman. Dengan hidup rukun kepada teman, kita bisa meminimalisir perkataan-perkataan yang kurang sopan. Dengan begitu, kita bisa mempunyai akhlak yang mulia. Dan terwujudlah prakarsa perubahan yang kita inginkan. Semoga diskusi kita bersama yang berjalan dengan baik ini nantinya dapat kita laksanakan dalam segala aspek pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.